Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalam ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Allah alladhi kasa ahlal hadithi rida'a syarafi fi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa ala dzikrihim fi kulli hadithin wa qadim. Wa khassa min baini hamlati syar'i bi masjidit tasrif wa ta'zim. Allah alladhi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Faqala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ini yang ibu-ibu jarang ya. Karena biasanya pengajian ini terdiri dari 3 golongan. Mbak-mbak, mbok-mbok, mbah-mbah. Alhamdulillah ya Allah. Saya sudah tua. Sebentar lagi saya dipanggil oleh Allah. Namun saya tenang, tentram dan senang. Karena penerus-penerus sudah mulai muncul. Dan mbak-mbak semuanya adalah penerus saya. Orang yang muda apabila bisa bergerak, maka segala-galanya. Ada pepatah mengatakan, inna fi yadis subban amrul ummah. Di tangan orang muda, urusan umat. Jadi umat itu bukan di tangan orang tua, bukan. Tetapi di tangan orang muda. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sab'atun yudilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 perbuatan atau keadaan yang apabila 7 ini ada, maka Allah akan memberikan perlindungan. Di mana Allah sudah tidak ada perlindungan selain Allah pada hari itu. Maka Rasul kemudian mengatakan, yang pertama kira-kira siapa? Yang pertama adalah al-imamul adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil, pemimpin yang arif, yang bijaksana, meskipun tidak bernama Arif. Dan bupati kita namanya Arif. Semoga searif namanya. Kemudian yang kedua, ini kalau kita berbicara pemimpin, Ibu, Mbak, kalau orang sholat jamaah, yang paling pertama masuk surga yang siapa? Yang pertama kali masuk surga adalah imamnya. Lah yang pertama kali masuk neraka siapa? Yo imamnya. Iya. Makanya jadi imam nggak boleh ngaksi. Jadi imam nggak boleh suaranya diapik-apike. Nek apik boleh. Diapik-apike tidak boleh. Gitu.
Men ngopo? Men dialem karo makmum. Makanya ada imam yang celaka, yaitu imam yang ketika membaca Fatihah ketika keras, bagus, las-lasan, enak didengar. Tetapi begitu rokaat yang ketiga, sholat maghrib atau isya, makmumnya bingung. Loh, ini cepat teman. Nyong ingin tekan iya karena butuh Allahu Akbar. Jadi nek didengarkan orang lain di apik-apik ke dibagus-baguskan, tetapi begitu membaca sir, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya kan, dolin, amin, Allahu Akbar. Na'udzubillah. Mungkin ada yang kesindir, bahan-bahan panjenengan juga termasuk itu nyong padahal kayak yang kuno. Jangan sampai ya, jangan sampai. Karena orang yang pertama kali masuk surga di Kabupaten Wonosobo ini adalah Pak Arif. Dan yang pertama kali masuk neraka juga Pak Arif. Kalau tidak adil. Maka orang yang pertama kali di Indonesia ini masuk surga adalah Pak Jokowi. Tetapi yang pertama kali masuk neraka adalah, harus jujur, juga mungkin Pak Jokowi. Dalam ruangan ini yang pertama kali masuk surga adalah saya. Panjenengan masing serik mati, Allah kaya kementus. Tetapi yang pertama kali masuk neraka adalah sing ngantuk. Itu aja. Baiklah ibu-ibu sekalian, mbak-mbak semuanya yang saya hormati. Aduh, sejuk sekali hati saya. NA semakin gregetnya luar biasa, Masya Allah. Nanti sebentar lagi, kalau nggak salah, semua jamaah pengajian NA aktif akan dibuatkan seragam. Iya, seragam gratis. Iya, hanya disuruh bayar ongkos jahitan dan bahan tok. Top, markotop. Hanya disuruh membayar ongkos jahitan dan harga bahan. Ya, tapi saya ide spontan ini mungkin bisa diseriusi ya Mbak ya. Ini semuanya seragam, indah sekali, benar semangat gitu. Ya. Tapi seragamnya beda-beda kan. Seragam pengurus NA, seragam apa macam-macam gitu nanti. Kalau ini kan anggota NA semuanya. Ini anggota NA semuanya. Ya mungkin ada 1-2 yang bukan anggota. Ya, karena sudah tua. Ya, karena sudah tua. Saya beberapa kali melihat ada ibu-ibu yang luar biasa aktifnya pengajian. Di mana ada pengajian dia ikut. Mana ada pengajian dia ikut. Luar biasa. Dan saya ada beberapa ibu yang kalau saya pengajian di mana dia ikut. Saya senang tapi ngerepoti. Paham maksudnya? Kenapa kok ngerepoti? Pengajian Senin sore ada. Kemudian saya pengajian lagi Selasa sore dia ketemu lagi. Selasa malam ketemu lagi. Rebu sore ketemu lagi. Saya mikir musibah. Loh kenapa kok gitu? Dan saya nggak berkutik, semua materi harus berubah semuanya. Kan mumet saya. Dari pengajian ini ternyata ibu itu ada. Aduh, harus rubah meneh materinya. Ketemu lagi di sana. Aduh, berubah lagi di sana, berubah lagi. Padahal kan yang namanya kebaikan itu disebarkan untuk banyak orang kan ya. Artinya kebaikan kebagusan materi kali ini nanti saya tuangkan juga di pengajian yang lain. Biar sana juga ngerti gitu. Jangan hanya di sini tok maksud saya. Tetapi karena ibu itu rawuh, iya saya nggak enak lah. Masa ibu ini kecewa banget ya Pak Aris. Masa pengajiannya podo kan.
Ini saya nggak boleh berdiri ya? Boleh ya? Ini dinggo nggak sih? Boleh. Nggak, saya curiga dengan yang belakang soalnya. Ibu-ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, di dalam surat tadi yang saya bacakan penjenengan apal? Surat apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Saya kalau pengajian di pengajian ayat Quran mesti pendek-pendek. Kenapa? Saya elek suaranya, gitu ya. Apa sih ayat ini? Waman dan barang siapa a'rodho berpaling. A'rodho tidak melaksanakan. A'rodho tidak melaksanakan, berpaling. Apalagi? Membantah, mendustakan, dan sebagainya. Andikri, tentang zikri, mengingat aku. Fa inna, maka sesungguhnya lahu baginya ma'isyatan, kehidupan dunia dan akhirat, dongka, sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami kumpulkan mereka, wa nahsyuruhu, dan kami kumpulkan dia, yaumal kiamati, pada hari kiamat, a'ma, buta. Buta itu bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya apa buta? Buta. Buta. Nggak ngelihat. Ya. Bahasa Jawanya picek. Lagi mana saya sudah terjemahkan yang lain ya orang itu kok. Nek orang-orang yang pura picek namanya micek. Kalau tuli namanya bahasa Jawanya budek. Yang pura-pura budek namanya budek. Indahnya bahasa Jawa. Gitu ya. Indahnya bahasa Jawa. Maka siapa yang a'radha an dzikri, mata punya tapi mi. Ini penjana kata gimana banget lo gitu. Nggak enak ya, pakai bahasa gitu nggak enak ya. Nggak enak ya. Iya, saya kasihan yang rada liar-liar gitu, jur kerungu kata-kata gitu. Apa sih? Gitu. Maka siapa saja yang tidak mendengarkan, melihat, mempelajari, melaksanakan, mengingat ayat-ayat kami, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mengalami hidup yang sempit. Nah, sekarang perintah Allah apa? Perintah Allah itu kalau diurut-urutkan, atau Allah itu dawuh hanya dua. Yang pertama yaitu supaya kita membangun kasih sayang yang erat, yang dekat kepada Allah. Allah sifatnya adalah yang pertama Allah memberi, menyayang terus. Tetapi kasih sayang Allah ini adalah kasih sayang Allah yang sudah menjadi kasih sayang bakunya milik Allah. Bahwa setiap manusia hidup yang dicipta oleh Allah pasti mendapatkan kasih sayang. Contoh,
Orang yang nggak pernah sholat, hidupnya, saya tak gambarkan yang agak mudah aja. Gini aja. Apakah orang yang tidak sholat hidupnya miskin? Tidak selalu. Apakah orang yang sholatnya tertib menjadi kaya? Juga tidak selalu. Apakah orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah kemudian loro-loronen? Tidak selalu. Apakah orang yang taat patuh kepada Allah selalu sehat? Tidak. Saya beberapa kali besok ke rumah sakit. Dan kadang-kadang saya besok itu tidak hanya sekedar yang saya tuju. Saya datang ke kamar ini kepada seseorang, kemudian kita ngobrol sebentar, kalau besok nggak boleh lama-lama. Ya kan ya? Besok nggak boleh lama-lama loh. Panjenengan besok ngepriki kabari. Ya Allah jenengan dadak loro barang sih. Malah paido. Itu tambah loro ya. Kemudian setelah selesai dari sini, kebiasaan kita besok itu kan gitu. Menghibur, sabar yang kuat. Insya Allah tidak apa-apa. Mboten napa-napa. Maka insya Allah segera malih sama sehat. Terus didoakan. Setelah doa, kemudian diringankan bebannya. Biasanya ibu-ibu itu tak usah ngamati itu, nek lebar selesai berdoa, kemudian pamit, kemudian marani bantal, kan gitu ya? Nah, kan? Kemudian telesep gitu. Yes, toh berapapun lah, tergantung kekuatan masing-masing. Namun jangan membohongi Gusti Allah. Bohong pada Gusti Allah itu apa? Amplop ini podo-podo putih. Ukuran nih sekian ini kira-kira. Gitu. Maaf ya. Kalau ada yang tersinggung ya. Ada orang kalau besok ke rumah sakit wani nenek rombongan. Ayo kono. Nek dhewean ora pati wani sebab amplope. Itu. Nek rame-rame kan ora gunangan. Bedidil. Tidak. Kita belak-belakan saja. Saya pernah mendapatkan satu peristiwa yang luar biasa. Ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini sudah sepuh. Dan kelihatan bisa minta maaf ya, pakaiannya itu lusuh gitu. Kondangan. Waktu itu di Adipura. Adipura masih aktif pada itu, berarti sudah 3 tahun lebih. Saya berdiri ngantri kan, apa namanya, tanda hadir itu, hadir kan. Ini saya, ini ada orang satu lagi, kemudian depannya ibu yang saya maksud untuk cerita ini. Kemudian ketika ibu ini selesai, saya maju lagi, berarti kurang satu kan. Kemudian ibu itu memasukkan amplop ke dalam kotak amal. Kotak apa namanya? Ya kotak kondangan. Ketika mau memasukkan diangkat ini, kelenting. Dari amplop itu meluncur duit 500-an rupiah. Kemudian dia ambil, tenang sekali. Dia enggak gugup, enggak apa, kemudian enggak gunung. Enggak, dia ngambil tenang. Kemudian dia oleh dibuka amplopnya, dimasukkan lagi, kemudian ditutup. Kemudian dipegang, nampaknya duitnya sambil dipegang, kemudian dimasukkan ke dalam. Saya sambil ngamati, saya matan nanti dulu. Jangan, tidak boleh saya suudzon. Bisa jadi orang ini adalah orang yang luar biasa. Gitu. Sudah, orang-orang di situ banyak, sinar dan wajahnya itu macam-macam. Ada yang semacam ini. Panjenengan kira-kira ngeliat peristiwa begini, panjenengan kayak apa?
Mangatus, oh, ya Allah. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan di dalam sebuah peristiwa. Ketika saya otomatis saya selalu di belakang beliau. Kan? Kemudian setelah itu beliau kemudian saya ikuti, ternyata ketika sudah masuk, beliau itu hanya ngambil air putih yang pendek itu dan dicepluskan duduk. Setelah itu letakkan di bawahnya, kemudian tak mati dia langsung kundur. Ya Allah, ya Rabb. Dia adalah orang yang mulia, meskipun mungkin miskin. Dia diundang dalam keadaan semacam itu tetap berangkat, saya akan tetap berangkat. Saya akan tetap memberikan ucapan selamat. Semoga kedua pengantin, dua belah pihak ini dalam keadaan bahagia. Saya tidak mempunyai hak apa-apa terhadap semua hidangan. Saya hanya akan untuk memantaskan diri. Saya minum, setelah minum kemudian dia keluar dan tak mati terus. Akhirnya memang dia pulang. Gitu. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kalau panjenengan urusan sumbang menyumbang, itu benar-benar nggak usah kita terikat, lah nyong rapan mangkat, nyong ranti duit. Jangan. Gitu. Karena ini semuanya adalah perjuangan kita. Baik, kita lanjut dulu nih. Ini nanti saya tadi mulai jam 9.10 menit. Saya harus selesai jam 10 menit. Gitu. Memang harus gitu perjanjiannya. Ini kan 1 jam ya, ya. Oh iya. Oh. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, Bapak yang saya hormati. Siapa yang a'rodo? Ini a'rodo ini luas banget. Hubungan kita kepada Allah harus kita bangun terus. Mumpung panjenengan masih banyak yang muda. Panjenengan ini wanita salihah atau bukan? Enggak ada. Ditakoni panjenengan wanita salihah, insya Allah. Beda, jawabannya salah itu. Insya Allah. Pak, apakah panjenengan wanita saleh dan salihah? Jawabannya pasti hanya 2. Ya atau belum. Bukan ada, tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Belum. Ya, insya Allah sudah ini dan insya Allah belum. Bukan insya Allah tok. Insya Allah apa? Nah, sekarang ibu-ibu, panjenengan bisa nengeri wanita salihah itu yang kayak apa? Ada beberapa inisial. 1. Hubungan kepada Allah sangat dekat. Kenapa? Karena orang ini setiap hari sholatnya sebanyak 46 rakaat. Panjenengan berapa? Kalau belum 46 rakaat belum sholihah. Oke? Loh, padahal kalau ya nek dereng ya diperjuangkan. Tapi ya berat ya Pak. Berat itu kan tidak dan belum dibiasakan. Oh ya. Panjenengan pernah ke pasar, kemudian melihat orang manggul gedang mentah, pikulan penuh, ini penuh, dipanggul, dan mereka bisa senyum. Kenapa? Wis biasa. Manggul beras itu sekintal itu. Saya pernah satu ketika orang sedang santai gitu, sedang ngunjuk teh, tak jajari. Karena saya sedang nunggu istri belanja. Istri saya itu belanja sangat tergantung. Kadang-kadang sedelok banget, kadang suwi. Kok sedelok? Ada tes entek. Itu kan nyindir saya itu. Iya. Nah, saya sedang duduk di situ, ada kuli itu tak jajari.
Pak dalamnya pun di Pak. Kalau anu sana saya nggak boleh sebut. Oh, ini pun tangguh Pak, nyambut damel ngaten Pak. Nggih, kinten pun onten nek kula kawit tahun semanten nggih kinten kalih doso tahun. Bapak Yusuf pinten Pak? Kula sakniki swidak ji. Astagfirullahaladzim. Swidak ji lho. 61. Dan dia manggul beras sekintal. Itu mondar-mandir dari truk ke gudang, truk ke gudang. Hebat betul itu. Saya bayangkan. Orang nggak pernah manggul begitu. Sekali manggul nggak usah berapa sekintal. 50 kilo aja nggak pernah menawi beban itu. Dari truk sampai ke gudang. Masya Allah itu awalnya loro kabeh itu. Betul ya? Panjenengan olahraga nggak sih Mbak? Olahraga, apa olahraganya? Nyambel gitu. Oh no. Saya pernah alami soalnya. Saya olahraga itu beberapa olahraga saya senangi tapi nggak ada yang ahli. Beda kan? Ming sekedar ini. Saya bisa renang, tetapi nggak ahli. Paling tidak cemplungin nang banyu jerune sepiro saya nggak kelelep. Paling tidak gitu. Nggih. Nah, panjenengan masih gaya batu kan? Begitu glendo lelep hilang gitu. Iya. Iya. NA kehilangan satu anggota. Gara-gara kelelep. Ya. Renang saya bisa. Badminton saya bisa. Tapi ketika itu saya badminton di babak penyisian saya sudah kalah. Ketika saya ada lomba di RW. Gitu. Jebul sing ngalah ke saya juara 1. Saya nggak begitu malu, wong sing ngalah ke juara 1. Suatu hari saya karena aktivitas nggak pernah badminton. Ada mungkin lebih dari setengah tahun saya nggak pegang raket. Suatu ketika ada waktu luang, dilalah ada yang ngajak saya main. Saya main pada malam itu, malam hari itu hanya 1 set. Selesai main, Masya Allah, badan meremekku semuanya. Sampai ada 3-4 hari sakit semuanya badan saya. Tetapi orang yang setiap hari namplek badminton, itu sehari libur atau seminggu libur, wah rasanya awake ya loro kabeh. Gitu kan? Nah sekarang, kembali lagi ke intinya tadi. Kita melakukan pekerjaan apa yang dinamakan berat, itu sangat tergantung dari kebiasaan. Contoh, panjenengan maaf ya nggak nyindir loh. Panjenengan kok ora tahu mangkat ngaji, kalau mangkat ngaji. Nanti penang pengajian bola balik batin cepet lah rampung. Iya. Kemudian ininya juga gak kuat berlir-lir gitu. Jadi panjenengan sing rodok lir-lir berarti yes, ben. Nah, sekarang yang dimaksudkan 46 rakaat sehari itu salat bagaimana? 1, salat wajib 17 rakaat, betul? Sunatnya berapa rakaat? Yang mengiringi salat wajib? Berapa? 12 rakaat. Yuk hitung 12 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur. Sambil diteliti, sambil ngabsen diri. 4 rakaat sebelum duhur. Durung. 2 rakaat setelah duhur. Durung. 2 rakaat setelah salat maghrib. 2 rakaat setelah salat isya. 2 rakaat sebelum salat subuh. Sama dengan 12. Sekali lagi, bukan ada yang belum hafal. Jangan sampai kemudian setelah dikiran mikir suwi si ono salat qobliyah apa ra ya? Ba'diyah apa ya? Ba'diyah si ono apa ra ya? Gitu. Nanti malahan lebar salat asar, salat ba'diyah. Itu nek ono kucing liwat mesti kemekelen itu.
Ono bar asar ba'diyah gitu. Yeah. Emang dosa Pak kalau salat ba'diyah asar? Dosa enggak? Dosa enggak? Ya paling tidak lucu itulah. Paling tidak ketok kemplune gitulah kira-kira gitu. Ya jangan ini. Diling-iling loh itu. Bahan panjenengan lagi semangat rajin banget yang harus tobat saya hari ini. Bar asar Allahu Akbar. Itu iya panjenengan seneni wong akeh. 4 rakaat sebelum zuhur. Dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat setelah sholat zuhur. 2 rakaat setelah sholat maghrib. 2 rakaat setelah sholat isya. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Khusus sebelum sholat subuh, Rasul pernah mengatakan, rakaatani qablal fajri ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini, pahala 2 rakaat sebelum subuh ini, pahalanya lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Luar biasa hebat. Bahkan di hadis yang lain, afdalu minad dunya wa ma fiha, lebih mahal pahalanya daripada dunia seisinya. Panjenengan bisa bayangkan, apa meneh salat subuh kan begitu. Lah nek qobliyahnya saja sudah semahal itu, apalagi salat subuhnya. Baik, sudah berapa tadi? 17 tambah 12, 29. Malamnya salat tahajud, 11 rakaat. Berapa rakaat? Jadinya 40. Paginya salat duha, 6 rakaat. Berapa jumlahnya? 46. Pertanyaannya, sudah terlaksana atau belum? Belum? Enggak apa-apa. Tetapi saya mohon, jangan meninggal dunia dulu. Wong salat isih kaya ngono, pemandangan meninggal dunia. Emang panjenengan menyangka kalau saya sekarang dan panjenengan semuanya meninggalnya duluan saya? Belum tentu. Bisa jadi panjenengan wong tanda-tanda di antara orang yang cepat meninggal dunia itu ngantuan kok. Yeah. Ibu-ibu sekalian, Mbak yang saya hormati. Nah, sekarang apakah panjenengan udah solihah? Belum. Nah, sekarang kita kan gitu. Ditambah lagi siam sunnah. Seorang wanita solihah siam sunnah setiap Senin Kemis minimal. Senin Kemis minimal. Gitu. Saya ada panti asuhan. Yeah. Di panti asuhan itu betul banget itu anak-anak itu setiap Senin Kemis mesti poso. Gitu. Mesti siam. Nek bisa ditambah dengan Yaumul Bid. Yaumul Bid itu tanggal 13, 14, dan 15. Namun apabila ada bersamaan waktu, ambil salah satu, jangan niatnya double. Iki pas telulas, pas dino Senin, bismillah, alhamdulillah, niat ingsun siam yaumul bid sisan gawe karo Senin Kemis. Tidak bisa, harus salah satu. Kemarin itu di WA ada orang yang menyebarluaskan bahwa pada bulan ini kita mendapatkan keberuntungan dari Allah karena Yaumul Bid banyak bersamaan dengan hari Senin Kamis, ditambah lagi masih bulan Syawal. Nah lo kocur itu. Niate siam Syawal plus dina Senin siam Senin dilalah tanggal 14. Yaumul Bid.
Kemudian berarti dapat berkait telung sunat. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Yang bisa itu kalau ibadah ghairu mahdoh. Saya mau datang ke Arkom, niat saya ngaji sambil mengkonyong tak ketemu karo bukai karena bukai utang karo nyong durung bayar. Misalnya karo nyong ahak nagih hutang, boleh. Sambil karo nyong arep takon bukai nek ora salah dodol anu nyong arep tuku arep pesen. Karo nyong arep takon karo Mbak Kae nomor Pak Kae iki nomor piro HP ini. Tarik niat ketika mau ngaji silahkan. Itu sebab ghairu mahdoh muamalah. Tetapi kalau mahdoh yang langsung pada Allah enggak macam-macam. Nggih. Itu. Saya kasihkan kepada panjenengan duit 10.000 enggak, Mbak. Nyaur utang lo. Ning niat saya sinambi sodakoh. Boleh enggak? Enggak bisa. Gitu. Itu bisa salah satu hilang. Ya paham ya itu ya. Jadi untuk urusan salat, urusan siam, jangan didobel-dobel, enggak boleh. Satu. Saya niat yaumul bid, ya sudah. Saya niat siam syawal, ya sudah. Artinya yaumul bidnya tidak dan lain sebagainya tidak. Nah ibu-ibu sekalian saya mohon, panjenengan jane pengen hidup seneng nggak sih di dunia? Yang hidup seneng, hidup yang paling, hidup yang sesungguhnya hidup itu seneng nang dunia, njur seneng nang akhirat. Nek seneng nang dunia tok banyak caranya bisa. Orang seneng hidup nang dunia tok itu bisa. Duitnya akeh uripe seneng, udah. Bola-balik nyewa homestay terus. Ya, sahabat. Wanita salihah adalah yang siamnya Senin Kamis minimal kalau bisa dengan yaumul, maka siam wanita yang salihah bisa mencapai dalam 1 bulan siam sunnahnya 11 hari. Bisa mencapai 11 hari. 8 ditambah 3. Tetapi kadang-kadang 9, kadang-kadang 10 dan sebagainya. Namun minimal Senin dan Kamis. Itu wanita salihah. Apakah wanita salihah yang dinamakan begini namanya wanita salihah? Belum. Kata-kata a'rodo ang zikri apa tadi? A'rodo itu apa tadi? Menolak, berpaling dari zikir ingat kita pada Allah adalah dalam segala hal. Siapa yang sudah punya suami jangan ngacung. Wajahnya ketok. Iya, yang sudah punya suami, sudah punya anak, sudah punya cucu, wajahnya ketok. Kenapa kok ketok? Sebab dengak. Jangan dinglu, ketok. Maka kewajiban seorang istri pasti, istri solehah. 1, tidak ada membantah terhadap suami. Kenapa? Karena panjenengan wanita adalah makhluk yang paling beruntung dibandingkan laki-laki. Saya dulu pernah menyampaikan, Ibu, bahwa wanita mempunyai keberuntungan yang luar biasa, dinilai oleh Allah bahwa wanita adalah makhluk yang paling kokoh, paling kuat itu wanita. Buktinya apa? Kalau laki-laki yang terkuat, laki-laki yang hamil. Tapi ini wanita yang sudah hamil. Dan panjenengan merasakan yang namanya melahirkan, katanya saya nggak tahu. Katanya sesakit-sakit rasa sakit. Sesakit-sakit rasa sakit adalah melahirkan. Dan hebatnya setelah melahirkan, anak baru berusia 4, 5, 6 bulan hamil meneh. Hebat itu. Gitu. Yeah. Makanya ibu-ibu zaman dulu itu hebat-hebat. Ibu saya melahirkan 14 kali. Yang hidup 10 kali.
Itu, yang hidup 10 kali. Dari 10 itu yang 6 laki-laki, yang 4 perempuan. Dari 6 itu, sing ganteng-ganteng sudah diambil dulu. Ya, tinggal yang jelek, tinggal 2. Dan saya paling jelek. Gitu. Makanya saya di rumah itu di rumah saya nggak pernah ngilu. Nggak pernah saya bercermin karena kayak ngono. Perhatiin saya. Tenan tapi Bu, Mbak, tenan serius ya. Ini serius ini. Saya menikah dengan istri saya sekarang itu sudah 36 tahun. Selama 36 tahun itu seumur-umur saya belum pernah dengar istri saya mengatakan, Pak Jenan ganteng temen, urung tahu belas itu. 36 tahun loh itu. Saya pikir astagfirullahaladzim. Ya. Makanya saya, ya Allah, gimana saya bisa kementus? Ganteng orang. Ganteng orang, duitnya orang akeh. Oh, nggak ada istimewanya apa-apalah. Sama. Hanya ngerasa nggak sih dinyek. Ganteng orang, sugih orang. Podo. Nah, iya, saya ngajar di SMA ini 30 tahun. Seumur-umur belum pernah ada siswa yang saya menamatkan ribuan itu, guru yang bergonta-ganti itu mengatakan nek Pak Haris wongnya ganteng, ya urung tahu. Masya Allah, pokoknya melas lah saya itu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, siapa yang wanita yang salihah? Wanita salihah adalah wanita yang hatinya selalu tentram. Wanita salihah adalah orang yang tidak serik benci dengki terhadap sesama. Wanita salihah adalah wanita yang unggul dalam bersilaturahim. Apa itu silaturahim? Silaturahim berasal dari hati. Hati yang penuh dengan kasih sayang. Tidak ada benci, tidak ada dengki, dan lain sebagainya. Wanita salihah adalah wanita yang arif dan bijaksana. Ketika dia dihina oleh orang, dia tersenyum dan bersyukur. Dihina itu tersenyum dan malah bersyukur. Digelendengi wong, sapa sing glendengi nyong? Sing glendengi jenengan ki ya Mbak Kai karo Mbak Kai nek jarine dhek iki sok ngene. Matur nuwun ya. Sing glendengi malah diparani. Mbak, jenengan kan wingi sempat glendengi nyong. Salaman sih. Matur nuwun banget. Ya, sok nek ono ide glendengi nyong glendengi mana iki. Loh ini serius. Kenapa bisa semacam itu? Orang yang solihah itu apabila digelendengi dia memang beneran alhamdulillah ya Allah. Yang akeh dosane lho kok ana sing kas-kase. Jukui dosane nyong sapa kae. Tukang gelendengi, tukang jukuti dosane wong kae ya kaya itu. Jadi panjenengan nek seneng glendengi berarti wong apian. Menyelamatkan orang lain, berkorban untuk diri sendiri, hebat. Apakah itu terjadi di NA? Ya janganlah gitu. Orang menghina, orang itu kalau dihina itu kan garek milih tok. Saya dihina oleh orang lain, saya milih. Arab loro ati, mangkel, jengkel, ngelabrak. Atau alhamdulillah ya Allah, orang ini telah menyelamatkan saya dari api neraka. Karena dosa saya sekian bulan diambil hanya dalam beberapa kata yang tersusun rapi dengan nada bicara keras dan mata mendelik dan ini. Itu.
santai aja. Wanita solehah itu wanita yang hidupnya santai banget, enak banget. Difitnah, Allahu Akbar. Saya difitnah, Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah. Saya beribadah tekun, sholat tahajud, sholat sunat selama 3 bulan. Dosanya diampuni oleh Allah, tapi tidak akan sebesar doa ketika saya difitnah dan saya tetap sabar. Loh, cerdas. Ibu yang solehah, wanita yang solehah itu cerdas. Tanda wanita sing tidak cerdas itu si didik mencucu, si mencucu, dan lain sebagainya. Tidak. Sareh, lembah manah, tidak memperdulikan suami berbuat baik atau tidak berbuat baik. Saya istri akan tetap taat dan selalu membahagiakan. Kenapa? Karena saya membahagiakan jenengan bukan karena jenengan, tetapi karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wanita soleh. Sehingga dikapak-kapak ke yang namanya wanita soleh itu wanita yang beriman, yang bantingan dingenek ke kepenak, dingonok ke kepenak, orang di duit kepenak, alhamdulillah marah ke. Yang nek dong pasar duit yang kesenenge pol apa? Long nek takbir lebat takbir ke, nek pas duit Allahu Akbar. Kenan toko kae nek lambi semanang gere. Nganu ya lah 350 temen ya. Umpamane janjang senenge pol wis tak emek tak jajak yakin pasti. Walabdolin amin Allah. Dong aki nawe duit. Nek dong lagi enggak punya duit, Allahu Akbar. Tenang, orang asing dipikir kan gitu. Iya. Dibawa ke pena, Ibu, Mbak yang saya hormati, yuk kita hidup bahagia. Hidup yang tenang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan orang hidup bahagia. Dan yang masuk surga hanya yang bahagia. Siapa yang bahagia? Wanita itu yang solihah. Karena wanita solihah adalah wanita yang bahagia. Yang tidak senang mencucu, tidak senang perengat-perengut. Dulu opo-opo itu enggak pernah dosa. Beda dengan wanita yang tolihah. Wanita tolihah itu wanita sing apa bisa dosa kaya jan Masya Allah. Apa bisa dosa ndelok apa dosa ndelok apa dosa ndelok apa dosa mikir apa dosa batin apa ya dosa ndelok bojone we dosa. Iya. Ndelok wong lanang ganteng dosa lho ya umpamane yang dadi bojone wong kuwi. Kira ono sing kaya ngono enggak tak contoh ekstrimkan lho umpamane ya. Nah, nasib. Wong ganteng apikane pol ya Allah. Terus wonge duwite akeh. Dur mlebu omah weruh bojone ora kaya kuwi. Ganteng ora gitu sih nyengite pol. Mikir dosa terus ndelok wong ayu, wong bojake ayu ning sayange mentel. Nah, dosa meneh gitu. Iya. Ndelok mobil apik, iya Allah mobil apik teman. Basan metu sing apa sing di dalam hek diri sing duwe kaya sopir. Delok omah api, gedung bagus, ya omah api tapi urung mesti halal. Ora kaya omah nyong elek manjan tak akoni ning halal 100% wong warisan ka. Aduh, jangan tersinggung. Nggih, gitu. Ya nek warisan kan halal nggih. Ya, halal 100% wong warisan gitu. Jadi saudara sekalian, kenapa kita mesti bahagia? Yo, diurut, nek enggak percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kan di dalam panjenengan jangan terjebak di ayat yang 200, tapi panjenengan kita semuanya harus masuk di ayat 201-nya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Ya, ayat 200, Al-Baqarah ayat 200. Itu Allah ngendika, wa minan nasi may yaqulu rabbana banyak sekali manusia yang mengharapkan hidup di dunia dengan bahagia, senang, kaya, dan lain sebagainya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan dia di akhirat besok tidak mendapat apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak enggak yang begitu? Banyak enggak orang semacam ini? Banyak. Gitu. Banyak sekali. Kalau panjenengan jalan-jalan ini kali nyawa, ya Allah, ini orang hanya dapat dunianya. Akhiratnya enggak ada. Loh, dengan pakaian yang sedemikian rupa gitu ya, dengan make up yang gini, kemudian jalannya ayu manjen, tapi dunya banget. Sering kali kita melihat. Tetapi yang Allah kehendaki bukan di situ. Yang Allah kehendaki adalah yang kedua, 201-nya Al-Baqarah mengatakan wa minhum may yaqul, dan sebagian dari mereka adalah panjenengan semuanya insyaallah Mayyakul, yang selalu berpedoman, yang selalu berikhtiar, yang selalu memohon kepada Allah, yang selalu merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita tuju. Maka panjenengan harus bahagia. Yang bahagia itu diteruskan di akhirat. Jangan bahagia, senang, baik, tetapi tidak bisa diteruskan di akhirat. Kalau sudah semacam itu, sekarang kita tinggal perjuangannya. Mbak, jangan berpikir nanti terbebani panjenengan kundur, ya Allah kamu nang pengajian kon sembahyang 40. Enggak gitu. Tahapan. Saya jujur, saya bisa melaksanakan itu prosesnya panjang. Sekarang saya sudah 65 tahun. Prosesnya panjang. Dan panjenengan terhadap putra-putri jangan putra-putri panjenengan kon koyo ibune ya ora iso kok. Ana bocah ditakoni pun salat dereng. Dereng ya Allahnya nurung sembahyang. Jenengan bisa rajin salat kawit umur piro? Mbok ngilo. Awet dewek wae mbok kelingan biyen. Gitu kan. Makanya saya kalau dengan anak-anak saya insya Allah saya nggak pernah marah. Saya nggak pernah marah. Saya udah puluhan tahun nggak pernah marah. Orang ana gunane jebul. Iya. Saya pernah suatu ketika dulu tuh marah, bahasan ngilu, ya Allah, elek ebol. Wong nesu lho elek banget ya, apalagi saya blas orang ganteng. Nggih, panjenengan ini bisa jadi lu elek loh. Nggih, Ibu sekalian, kenapa saya pernah satu ketika ya. Ini peristiwa saya zaman saya kecil. Bapak saya lagi ke masjid, bapak saya itu lagi buat pagar bambu. Di situ ada martel, ada paku, ada geraji, ada macam-macam kan orang buat itu. Saya masih kecil, waktu itu saya mungkin sekitar TK atau mungkin SD kelas 1, saya lupa kelasnya. Saya masih ingat sekali. Saya itu ngambil geraji, tak okrok-okrok kayune bambu. Lah bambunya di geraji kan licin banget. Ya anak kecil kan ora iso, ora dadi-dadi. Terus gaji itu tak ada radar go mlebu omah, ada di rumah itu meja jati tebel segini nih, elips. Ya, kakinya ukiran bagus. Saya unduk ke mana? Ke sikil meja itu. Kerokok. Bapak saya pulang dari masjid. Ampun. Aduh, itu sudah luka-luka itu.
Kemudian saya dipegang kepalanya, apa? Ya, gini. Jadi dipajukno usuk. Bapak saya membuatkan dalani, ya terus bapak saya masuk ke rumah sholat sunat. Karena sesungguhnya sholat sunat itu paling baik di rumah, bukan di masjid. Ini perlu panjenengan tahu. Ye, gitu. Kecuali mau diteruskan rapat ya nang masjid yang nang omah. Gitu. Nih. Kemudian saya sekarang berpikir, kenapa bapak saya nggak marah? Padahal itu, bapak saya orangnya keras banget. Ketika itu kok nggak marah? Mungkin ketika saya ngeraji, bapak saya yang batin, iya Allah ki bocah persis banget nyong biyen kan gitu. Makanya saya dapat pelajaran ini. Putra putri panjenengan sing ngeyel, sing centawilan, sing ini bagus. Tanda cerdas seorang anak itu sentawilan, wangel diatur, bola balik benjut dan lain sebagainya. Santai aja, enggak apa-apa. Allah sudah membuat struktur tubuhnya itu lentur, bukan main. Anak-anak sekian ini, Ibu, jatuh kejeluduk mencono, enggak bahaya. Tapi kalau panjangan jangan. Panjangan kejeduk-duk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah sentet gitu. Jadi Ibu sekalian monggolah bersama-sama nggih. Gini maksud saya gini. Pelajaran yang tadi saya sampaikan itu pelajaran yang terus panjenengan perjuangkan, terus perjuangkan. Nah, untuk memudahkan perjuangan panjenengan, semangat dan skill ini selalu baik, jangan pernah tinggalkan pengajian. Karena di pengajian ini kita tersupport dengan luar biasa. Dan saya yang menyampaikan pengajian, jangan dikira bahwa saya lebih baik daripada panjenengan, tapi saya tidak pernah meninggalkan pengajian karena saya butuh support dalam urusan ini dengan mengingat ayat Allah dan mengingat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, sudah jam 10 lebih 11:30. Saya harus menyudahi karena saya jujur aja, habis ini saya langsung pergi, nggak ada tanya jawab. Ya, saya paling takut kalau ada tanya jawab, boan ora iso jawab. Pertanyaan panjenengan adalah 12 kali 16 kali 1650 berapa Pak? Ya orang mudeng ya. Ya demikian Ibu dan Mbak semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam apa yang kita pelajari tadi ada keliru, ada salah, dan mungkin ada panjenengan yang sampai sekarang merengut urung rampung-rampung karena tersinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan wanita solihah adalah wanita yang pandai memaafkan kesalahan, kekeliruan orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.